Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Bunjastu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan resensi yang sudah saya buat. Nah, resensi ini saya sumber dari buku International Relations Theory dan Introduction to International Relations. Oke, kita mulai dari pendahuluan dan pengantar studi THI. Nah, hubungan internasional itu bukan hanya mempelajari tentang interaksi antar negara, tapi juga melibatkan berbagai aktor lain, itu seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, atau bahkan organisasi lingkungan. Nah, oleh karena itu, istilah yang cocok itu untuk bidang ini seharusnya adalah politik dunia atau politik global. Nah, karena tidak hanya mempelajari hubungan antara aktor internasional, tapi juga mencakup faktor seperti institusi politik, birokrasi pemerintahan, dan kelompok kepentingan, proses pengambilan keputusan, serta ideologi dan persepsi pemerintahan. HI juga meneliti fenomena yang lebih luas itu, seperti keseimbangan kekuatan antar negara, pengaruh ekonomi global, serta norma dan hukum internasional. Nah, lanjut ke definisi teori. Nah, teori itu memiliki arti yang berbeda itu bagi setiap orang, atau bahkan memiliki arti yang berbeda dari orang yang sama. Namun secara umumnya yang benar itu secara teori, itu belum tentu benar dalam konteks dan situasi tertentu. Nah, arti lain itu memandang teori sebagai cara untuk membuat sesuatu itu lebih mudah dipahami. Nah, dalam HI ini, teori itu membantu menganalisis dan menjelaskan berbagai dinamika antar negara serta memberikan kerangka untuk memprediksi perkembangan di masa depan. Nah, lanjut ke epistemologi, metodologi, dan ontologi. Nah, yang pertama, epistemologi itu berkaitan dengan cara dan sarana yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu atau setidaknya apa yang kita pikir ketahui tentang dunia ini. Contoh epistemologi yang populer adalah empirisme. Itu menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sah untuk klaim kebenaran itu berasal dari pengamatan langsung terhadap dunia dengan menggunakan indera kita sendiri. Yang kedua, metodologi itu mencakup metode penelitian dan analisis. Itu seperti seperangkat aturan dalam praktik investigasi HI ini. Nah, metode ini bisa bersifat kuantitatif itu dengan cara menggunakan statistik dan persamaan matematis. Atau juga bisa menggunakan metode kualitatif. Itu seperti studi kasus mendalam atau studi kasus komparatif untuk menguji hipotesis secara empiris. Lanjut ke yang ketiga, itu ontologi. Merujuk kepada cara kita itu memandang dunia dan memahami sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Nah, pernyataan utama yang sering muncul apakah struktur terdapat struktur nyata yang mempengaruhi aktor dalam hubungan internasional ini, atau jika struktur semacam itu ada, apakah bentuknya bakal bersifat material seperti kekuatan militer, senjata, dan sumber daya ekonomi. Nah, kita lanjut ke sejarah THI. Nah, aspek HI ini, khususnya perang dan diplomasi, itu sebenarnya udah diteliti dan dikomentari sejak abad-abad yang lalu oleh seorang dari Yunani kuno bernama Thukydides. Nah, terlepas dari karya Thukydides yang udah lama ini, ilmu HI itu sebenarnya udah sebenarnya sebagai disiplin itu baru muncul pada awal abad ke-20. Nah, walaupun subjek HI itu secara konvensional sudah ada sejak awal era modern ya, sejak abad 16 dan ke-17 di Eropa. Lanjut ke peran teori dalam HI. Nah, teori itu penting banget dalam hubungan internasional karena itu dapat menjelaskan dan meramalkan berbagai peristiwa di masa depan. Nah, karena setiap manusia ini kita pasti subjektif dan kita memahami dunia dari sudut pandang berbeda-beda. Dan bahkan para akademisi yang mengadopsi pendekatan ilmiah pun menganalisis fenomena dengan berbagai sudut pandang atau perspektif, paradigma, dan konstruksi teoritis yang itu. Nah, jika kita menganut atau mempercayai suatu teori, itu dapat membantu itu menentukan aspek mana yang harus kita perhatikan dan yang mana yang harus kita abaikan. Nah, tanpa teori itu kita akan kewalahan dari banyaknya informasi dan kejadian yang berlangsung di sekitar kita gitu. Dengan kata lain tuh, cara kita memahami dan menafsirkan apa yang terjadi di sekitar kita itu dipengaruhi banget oleh teori dan perspektif yang kita gunakan.
Kita lanjut ke level analisis dalam teori. Nah, level analisis itu merupakan kerangka kerja atau framework yang dirancang untuk mengatur dan membantu dalam pemikiran sistematis tentang IR atau HI. Nah, level analisis dalam HI ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sistem internasional, yaitu mencakup distribusi dari kekuatan antar negara, geografi, dan beberapa faktor lainnya. Itu terdiri dari contohnya aturannya, norma, dan aktor negara dan non-negara gitu. Kita lanjut ke tingkat negara. Nah, itu sebagai aktor yang bersatu gitu. Itu seperti struktur politiknya. Lanjut yang ketiga itu adalah tingkat kelompok. Itu seperti dinamika kelompok, birokrasi politik. Itu seperti organisasi masyarakat gitu. Lanjut yang keempat itu adalah tingkat individual. Itu merujuk kepada perilakunya, kepercayaan, dan sudut pandang seseorang. Nah, yang terakhir itu adalah aplikasi teori hubungan internasional. Ketika teori itu berhubungan dengan data empiris, itu dapat memberikan penjelasan atau prediksi terhadap fenomena yang diamati. Nah, hipotesis dalam teori ini diuji secara ketat terhadap bukti dunia nyata. Nah, teori yang sudah diuji dan terbukti ini dapat berkontribusi terhadap kebijakan yang berakar pada tujuan yang didorong oleh nilai sang teoritis ini. Nah, itu dapat mengurangi konflik atau mengendalikan profilisasi senjata. Nah, teori ini juga dapat membantu kita memahami masalah yang kita hadapi sehari-hari, seperti yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Dia bilang, from theory, all else follows. Nah, dia juga menambahkan bahwa teori politik yang baik itu tidak hanya menjelaskan peristiwa internasional, namun juga memberikan petunjuk dari situasi agar dapat menghasilkan hasil yang baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari resensi tugas mata kuliah teori hubungan internasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.